awalnya pada tahun 60 saya mulai datang ke tempat persembahyangan serta mencuri rokoknya orang tua, karena saya rasa asap rokoklah yang bisa menyambungkan saya kepada Sang Pencipta. Saya mengawali yoga di tempat persembahyangan dan saya berkata dengan beliau, "Ya Tuhan, saya tidak normal seperti ini sehingga saya datang padamu. Kalau kamu mau saya mati silahkan, saya senang. Kalau seandainya Anda berkenan berikan saya hidup dan sehat, tolong berikan saya normal dan punya banyak skill untuk menolong orang. Karena saya tidak punya apa-apa untuk menolong orang. Hanya skill yang saya butuhkan supaya bisa berkorban dan menolong kepada sesama manusia." Yang pertama, beliau mengatakan supaya saya memanggil saudara 4 yang saya ajak lahir supaya bisa menyatu, memohon pada beliau. Akhirnya saya lakukan itu. Yang kedua, jangan kamu lupa panggil saudara orang tua, bapak dan ibu. Kalau kamu tidak punya bapak dan ibu, bisa kamu bapak alam yang di atas, ibu yang di tanah, itu satukanlah beliau dengan diri kamu. Akhirnya yang ketiga, beliau juga memberikan saya pengetahuan, kamu harus tidak bisa melupakan yang mengendalikan kamu hidup adalah Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Yang mengendalikan pikiran kamu adalah Siwa, yang mengendalikan apa yang kamu katakan Brahma, dan yang mengendalikan perbuatan kamu di alam adalah Wisnu. Setelah itu lalu beliau memberikan saya yang keempat, kalau kamu tidak bisa memanggil satu persatu, bisa kamu panggil secara global, adalah semua elemen supaya bisa normal dalam tubuh kamu. Itulah yang bisa menyelamatkan kamu di dalam kehidupan ini. Yang kelima, dan jangan lupa kamu mengucapkan terima kasih kepadaku, karena tanpa aku kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak ada, termasuk seluruh dunia pun tidak akan bisa hidup tanpa aku. Begitulah katanya beliau, karena akulah yang berhak menyelamatkan dunia, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Akulah yang mengaturnya. Ibaratnya saya beri kontrak kehidupan sampai akhirnya kamu akan mati. Begitulah yang saya terima pada saat saya melakukan yoga. Hanya bisikan, tidak ada bayang-bayang, tidak ada wujud berkata pada saya. Kalau masalah tahan napas itu, menurut beliau, tahan napas hanya angin yang bisa membuka semua lubang dalam tubuh kamu, karena lubang yang ada dalam tubuh kamu akan mengalirkan cairan sehingga kamu bisa sehat dan normal. Pada saat corona, karena saya ditugaskan oleh Sang Pencipta untuk menolong sesama yang minta tolong pada saya, akhirnya saya tolong mereka dengan perlindungan. Sebelum saya berangkat, saya melakukan yoga dan tahan napas. Pada saat menolong pun saya tahan napas habis-habisan sampai selesai. Pada saat kita menolong orang, kuncinya adalah kita jangan bisa lepas dari bayangan Sang Pencipta, fokus dalam mata satu untuk
membayangkan beliau bisa melindungi kita dan membantu mentransfer energinya untuk menolong orang. Kalau masalah 5 mudra, 5 gerak itu adalah satu, kita berusaha mengosongkan diri sehingga saya menyatukan jempol tangan dan dengan jari mati, itu simbol kosong. Gerak yang kedua seperti ini adalah untuk menyatakan bahwa kita mohon pada guru yang di atas, gurunya alam, juga kepada ibunya alam. Hanya ibu alam yang berhak menyatu dalam tubuh saya untuk melakukan apa saja. Yang ketiga, itu membuktikan bahwa saya mampu menyeimbangkan diri di dalam kehidupan ini, baik ataupun buruk. Walaupun saya ini miskin, tapi tidak akan kecewa dengan orang kaya. Yang keempat, saya itu melakukan hal seperti ini. Kalau di Hindu itu namanya muspo, kalau internasional menyatukan piramida, itu sisi-sisi dari kompas, menyatakan bahwa itu perlu untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan alam ini tanpa ada unsur elemen itu. Awalnya saya tidak bawa teks, hanya berkata yang pasti, ya Tuhan, saya hanya bisa diselamatkan oleh Anda. Orang lain mungkin tidak bisa menyelamatkan saya, karena waktu itu tidak ada dokter, orang tua pun tidak punya uang untuk bawa ke dokter, ke dukun dan lain sebagainya. Latihan ini saya hanya berusaha menghidupkan rasa dalam tubuh. Hanya rasa yang bisa memastikan kesempurnaan dalam tubuh saya. Pati Mrajapati Banaspati Banaspati Raja sanak ulun papat lah sekarang bakti ring ide sang yang widiwasa sekarang lan ing ulun iku lisa aja gering angga sarireng ngadag panca dewata Om Brahma nama Om Wisnu nama Om Iswara nama Om Mahadewa nama Om Siddhi Rastu nama. Pakulun Sangyang Guru Akasa lan Ibu Pertiwi ajag stata ring angga sarira Om Bur Puah Swah Om Prasada Setiti Sarira Suci Nirmalaya Namah Dirga Yusaya Namah Siddhi Rastu Namah. Pakulun Sangyang Trimurti Brahma Wisnu Siwa ajag stata ring angga sarira
Om Brahmaya Namah, Om Wisnu Namah, Om Siwaya Namah. Om Siwa ngada gering mana cike, Brahma ngada gering wacike, Wisnu ngada gering kaya ike. Om Sidi Rastu Namah. Pakulun Sangyang Paramo Wisesa, Sangyang Tiga Sakti Murtiyang, Sangyang Riyodasa Sakti, Dewata Dewati Persamo, Muang Dewa Yang Pitara lan Ibu Pertiwi. Pakulun Padok Kabatara Kabeh, Tiang Aturan, Semah Pangubakti Nunas Penugrahan, Mangna Sveca Mapaica Penugrahan, Mangna Labda Karya, Sida Sidandon Manut Pengabdi. Melarapan paswecane ratu tiang aturan suksemaning manah ping banget. Om Sidi Rastu ya Namah. Pakulun Sangyang Paramo Wisesa, Sangyang Tiga Sakti, Sangyang Riyodasa Sakti, Dewata Dewati Muang Dewa Yang Pitara lan Ibu Pertiwi. Pakulun Padok Kabatara Kabeh, Tiang Aturan, suksemaning manah ping banget Duan Ratu Presida Mapaica, Kerahajangan ring angge sarira lan jagat tiga. Dumugi Kerta Raharja. Om Santi, Santi, Santi. Oh my God. Thank you for you because you give me all system good, all cell open, all liquid good circulation until 3 areal balance and body. Thank you. Meditasi start. Nama tu.
Nama baik. Awalnya pada saat saya mulai disuruh melakukan tugas ini oleh Sang Pencipta, saya hanya melakukan sisa-sisa minyak dari dapur. Setelah itu saya tolong orang tidak bisa jalan, kedua kakinya lumpuh, sudah vonis operasi, bayar 25 juta, dia tidak mampu, akhirnya dia datang ke sini, mungkin saja Tuhan mengarahkan dia ke sini. Akhirnya saya tolong hanya kedua belah kaki saja, saya pijat dengan minyak, awalnya dia langsung sehat sampai sekarang. Setelah itu baru saya mendapatkan lagi tembusan dari beliau, "Putu, kamu harus bikin minyak sendiri." Bahannya mungkin saja beliau yang mengirim. Akhirnya saya bisa ketemukan bunga-bunga yang aneh. Dari satu pohon itu bisa sampai dari 3 helai sampai 11 helai saya masukin dalam minyak. Itulah sarana minyak yang saya pakai, dan akhirnya juga saya ketemu batu di dalam kelapa dan saya rendam. Akhirnya airnya itu bisa bermanfaat untuk siapa saja termasuk binatang. Contohnya yang saya pakai pertama kali, binatang saya kasih minum, dia sehat sehingga bergunalah untuk menolong orang lain. Juga ada batu yang saya dapat pungut di jalan atau kayu, ada teman yang berikan. Begitu juga ada buah dari moka, katanya buah moka dari Cina. Ceritanya zaman Tong Samcong diberi oleh Dewi Kuan Im, itulah yang menyelamatkan dia dari segala rintangan di perjalanan. Begitu juga saya ketemu dengan kelapa yang besarnya normal, tetapi tidak ada tempurungnya, tidak ada isinya, semua kulit. Itu pun hanya setengah masih. Tuhan berikan saya tembusan, kulit kelapa itu berguna, kenapa digituin? Akhirnya saya selamatkan, itu juga bisa menolong orang. Tetapi saya rasa yang bisa menghilangkan masalah orang, bukan menyembuhkan, menghilangkan masalah orang, mungkin saja
energi Tuhan yang masuk pada saat yoga dan energi Tuhan yang melalui tangan saya sehingga bisa menyatu energi di dalam dengan di luar. Hilanglah masalahnya orang, bukan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan, misalnya kita luka kena pisau, itu perlu disembuhkan supaya tidak ada masih luka di dalam kulit. Pertolongan saya ini, saya hanya berusaha mengatasi dan memohon pada Sang Pencipta supaya bisa saya atasi masalah-masalah orang yang minta tolong pada saya. Menurut saya, itulah ilmu yang dilimpahkan oleh Sang Pencipta. Saya hanya kosong, saya tidak punya ilmu apa. Kalau masalah yoga, olahraga itu saya karena sudah sehat, saya ikut segala macam kegiatan olahraga bela diri, dan masuk sepak bola dan lain sebagainya. Di sana saya mendapatkan tambahan yoga olahraga itu. Di sanalah saya mengawali yoga asal-asalan, tidak tertata. Akhirnya beliau memberikan saya sehat dan memberikan cara yoga, tatanan yoga, sehingga ada yoga 5 bait. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
Kalau saya ini walaupun orang biasa, tapi saya rasa ada darah yang mengalir menjadi generasinya Rsi Markandia. Karena saya menelusuri yoga sampai ke semua pura di Bali dan Jawa, juga Lombok, begitu juga mendaki gunung. Saya hanya ingin tahu bagaimana perjalanannya Rsi Markandia, kemana-mana beliau berjalan, sehingga adanya yang bernama Pulau Bali ini. Awalnya Rsi Markandia melakukan yoga semedi, meditasi di Gunung Raung dan Lembah Dieng, Jawa. Beliau mendapat tembusan dari Sang Pencipta supaya beliau menuju tanah ini yang bernama Jimarwana pertama, disuruh mencari tempat yang paling langka yang disebut namanya Toh Langkir. Tempat langka tapi berguna, paling berpotensi untuk mengembangkan ilmunya beliau, yaitu ilmu agama Hindu, hasil dari catatan nenek moyang yang isinya Caturweda itu. Akhirnya beliau datang ke tempat itu diikuti 800 orang. Beliau tanpa berpikir membabat hutan itu. Akhirnya pengikut beliau sampai mati, hilang tanpa jejak, tidak bisa diprediksi oleh beliau. Akhirnya beliau meninggalkan sebagian pengikutnya kembali lagi ke Gunung Raung, mohon petunjuk pada Sang Pencipta. Sang Pencipta akhirnya memberikan beliau petunjuk supaya beliau datang lagi ke Bali dan membawa 5 serana atau 5 elemen itu untuk ditanam di tempat beliau menemukan masalah. Akhirnya beliau menanam sarana pancadatu itu di tempat yang ditemukan beliau menemukan masalah. Tempat itu akhirnya didirikan periangan. Periangannya disebut Besuki, Pura Besuki. Kenapa disebut Pura Besuki? Kalau di agama Hindu, besuk itu diartikan kacau, susah. Ki itu adalah tempat di mana beliau menemukan kesusahan. Di sanalah beliau mendirikan pura. Akhirnya disebut Pura Besuki. Setelah itu beliau lagi mengadakan rapat kepada pemuka-pemuka pengikut beliau dan mendirikan pura yang disebut Pesamuan Agung, dan disertai dengan 3 bangunan, yaitu 3 Padma, itu dalam arti Trimurti kalau di dewa, kalau di manusia adalah 3 Brahmana, Siwa, Buddha, dan Bujangga. Kalau beliau Rsi Markandia adalah adik terakhir daripada Trimurti. Yang pertama Siwa, yang diciptakan pertama oleh Sang Pencipta. Kedua, akhirnya beliau menciptakan Brahma karena belum seimbang. Akhirnya terciptalah Wisnu, itulah Bujangga, supaya lebih seimbang alam ini. Sehingga Sang Pencipta juga menciptakan yang
kedua lagi. Kalau di warna emas dan warna perak, itulah yang saya bisa katakan, supaya teman-teman yang punya niat untuk mengikuti langkah saya, silahkan. Karena langkah ini bukan hanya untuk saya. Apapun yang saya lakukan itu mungkin beliau ingin membuka peluang kepada generasi penerus untuk mengembalikan tatanan alam seperti sedia kala.